Kembali di Anyu Sore, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak dengan tegas ide yang menempatkan Polri di bawah kementerian. Biasa, langsung tayangkan kesimpulan. Di akhir rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI, Jenderal Listio Sigit Prabowo tegas menolak penempatan Polri di bawah kementerian karena dinilai akan melemahkan institusi Polri, bahkan Presiden. Kapolri awalnya berterima kasih kepada para fraksi DPR RI yang telah menyatakan dukungan agar Polri tetap di bawah Presiden dan keterlibatan DPR dalam fungsi pengawasan polisi yang tetap harus dijalankan. Jenderal Listio juga menyebut penempatan Polri di bawah kementerian khusus akan menimbulkan potensi matahari kembar hingga ia meminta jajarannya memperjuangkan posisi Polri tetap berada di bawah Presiden. Lewat WA bahwa mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, di bidang pelindungan, pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Sidang kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Tenaga Kerja dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dilanjutkan hari ini. Kepada saksi. Dalam sidang sebelumnya, Noel didakwa telah menerima uang gratifikasi sebesar 3,3 miliar rupiah serta 1 unit sepeda motor. Namun saat dikonfirmasi hari ini di sela sidang lanjutan, Noel menyangkal telah menerima dana tersebut. Noel menambahkan bahwa dirinya juga tidak mengetahui istilah uang non-teknis yang disebut jaksa penuntut umum dalam sidang. Terlebih lagi, Noel menyebut kasus yang sedang menimpanya adalah bentuk perlawanan dari pengusaha yang tidak suka dengan kinerjanya selama jadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Saya mau ungkap atau enggak nih? Saya ungkapin atau enggak? Gini, karena kalian tahu kan bahwa kasus saya ini jelas mengganggu yang namanya pengusaha dan juga sebagian elit. Jadi ya sidak-sidak yang selama ini saya lakukan ya dinarasikan bahwa
saya memeras pengusaha. Yang paling mudah, ya gunakanlah diksi OTT, operasi tipu-tipu. Itu OTT itu operasi tipu-tipu. Kenapa saya berani menyampaikan ini? Karena definisi OTT dalam KUHP lama dan KUHP baru ya tidak seperti yang selama ini dilakukan oleh KPK. Itu penting harus saya sampaikan ke kawan-kawan bahwa mayoritas yang diteriak-teriakkan OTT oleh KPK itu bohong besar. Oke, terima kasih ya. Warna Pak. Saksi nilai sebut ada uang teknis, tapi sebenarnya Bang Noel sama masih menjabat ini beneran ada nerima uang teknis? Boro-boro nerima tahu juga kagak. Gini, saya aja baru menjabat itu Oktober. Setelah Oktober perintah Presiden ngurusin Sritek. Nggak ngerti ngurusin gini-ginian. Istilah singkatan dari K3 aja saya nggak ngerti. Bahkan ya kawan-kawan tahu lah. Saya bukan karakter pejabat yang mengedepankan jabatan saya. Saya tahu baru jadi pejabatnya pas ditangkap KPK tuh. Oh ternyata saya pejabat ya. Tidak hanya itu, Noel juga menyebut dirinya siap dihukum mati jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Namun jika tidak terbukti, Noel minta dihukuman seringan-ringannya atau bahkan dibebaskan. KPK ini lembaga hukum atau konten kreator? Itu harus publik harus tahu. Kalau saya sih sudah berharap satu, harapan saya hukum mati saya, karena saya komit terhadap isu ini terkait hukuman mati. Tapi jika tidak, hukum saya seringan-ringannya. Apapun yang namanya korupsi, basisnya pertama kebohongan. Dasar dari korupsi adalah kebohongan. Tapi kita tetap akan hormati JPU, hakim, dan tempat ini. Karena ini kan tempat ini hasil dari pajak rakyat. Kita harus menghargai para pembayar pajak. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025 Emmanuel Ebenezer yang juga terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan K3 menyebut ada partai politik inisial K yang terlibat dalam kasus pemerasan K3 Kemenaker. Kalau partai kapan dibuka, Bang? Nah, tadi kan saya udah ngasih clue-nya ya. Warnanya Bang, warna apa Bang? Warna Pak. Warnanya nanti. Ya kan? Masih parlemen. Tapi kan sudah ada K-nya kan, nggak mau bilang ada parlemen atau enggak. Huruf K banyak Bang. Ada K-nya. Yang pakai K Bang. Berapa? Saya kasih tahu, ormasnya bukan ormas berbasis agama. Kedua, partainya ada K-nya. Udah cukup itu aja dulu. Pemirsa, Nadiem Makarim kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kuasa hukum Nadiem kembali melaporkan saksi sidang karena diduga menerima gratifikasi. Baik, silakan kembali posisi. Sidang lanjutan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar. Sebanyak 7 orang saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan ini. Salah satunya adalah saksi dari pihak Google. Kubu Nadiem juga telah melaporkan saksi sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ke KPK. Mereka menyebut dalam persidangan ini diduga menemukan ada saksi yang menerima uang dan gratifikasi. Dalam persidangan sebelumnya, ia juga menemukan kejanggalan dari keterangan saksi. Pasbi ya? Benar ya? Pak Purwadi yang tetap dengan Pasbi kan? Iya. Makanya itu secara tegas tadi kami sampaikan bahwa kami sudah membuat laporan ini ke KPK. Kami meminta KPK memeriksa apakah layak orang-orang tersebut untuk dilanjutkan perkaranya dan terhadap mereka yang membiarkan ini terjadi, gratifikasi ini terjadi dan dibebaskan juga diperiksa. Itu yang kita minta ke KPK. Yang dilaporkan siapa aja Kak? Mungkin boleh disebutkan. Nama-nama saksi yang menerima uang, ada 3 kemarin dan hari ini tambah lagi juga saksi yang menerima uang. Pemirsa, jangan kemana-mana, News Sore masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.